Ya malam, ini barusan pulang nih, jadi langsung. Ya dibantu daftar pelayar ya teman-teman. Yuk dibantu daftar pelayarnya malam semuanya ya. Saya tak share-share dulu ya teman-teman, untuk biar banyak ada masuk. Yuk dibantu tab-tabnya teman-teman. Ya malam semua. Koin apa yang rekom? Kalau saat ini saya ndak, itu memang ndak ada pembelian, karena ini memang secara volume teman-teman kalau dilihat ini ya seperti ini, selalu seperti ini. Ketika ada pergerakan orang pada masuk gitu ya. Yang banyakan masuk ini, sebenarnya yang banyakan masuk retail. Ini plus sama medium sih. Lastnya membuang, ya lastnya buang barang malah. Kita lihat nih, ini lihat nih, 30 menit lastnya buang barang, bandarnya yang buang barang. Tapi di 2 jamnya itu ya tinggi. Di satu hari beli dia. Ya ada pergerakan memang. Bandar masuk ada, tapi di ini sudah bergerak mulai dari 1 jam itu udah pada masuk. Retailnya masuk cukup besar. Ya seperti itu biasanya. Sama hati-hati ya teman-teman, karena satu itu weekend, kedua ini mau FOMC. Yang teman-teman perlu perhatikan, mau FOMC. Jadi kalau saya ditanyai mau beli enggak, saya enggak beli sebelum FOMC. Saya enggak akan ada penambahan market di entry beli, karena saya lebih baik menunggu posisi nanti. Ini koreksi. Ini koreksi, cuman orang di pump aja kecil. Ini koreksi menurut saya. Ya ini skenario nya sebenarnya kelihatan jelas. Jadi kalau yang dia naiknya paling di area-area ini untuk ETH, untuk BTC ya areanya 17.500, mantul lagi, tidak sampai segitu, mantul lagi ke bawah lagi. Struktur cenderung turun. Iya. Nah itu memang kemungkinan bisa jadi FOMC kecenderungannya turun, ini akan memiliki potensi naik. Bisa ndak? Ya bisa. Tapi kan saya sudah kembali lagi, saya jelasin, saya tuh sudah ada di sini teman-teman. Jadi buat saya mau naik mau turun itu sama aja. Jadi kenapa saya ndak bingung antara naik dan turun,
karena saya itu ada di area 15.700 sama 16.000. Jadi harga saya di 15.850. Itu harga modal saya. Jadi kalau seandainya ini kan di sini saya sudah TPM, take profit margin kan. Jadi seandainya dia terbang saya juga tidak pusing, saya margin. Tapi seandainya dia turun saya sudah siap. Tapi kalau menurut saya secara pribadi koreksi dulu harusnya, terlepas dari dia mau dinamikanya seperti itu, belum tentu juga sukses. Karena apa? Tidak ada candle yang memberikan sinyal bahwa dia itu sudah bullish. Itu poin penting, teman-teman. Jadi di sini itu tidak ada sebuah sinyal. Ketika malah yang bahaya malahan ketika nanti dia itu bisa sampai di sini, sedangkan di sini tidak ada sinyal. Ini berbahaya, teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat saya bahas tentang golden ratio yang tidak kuat lagi, ini malah lebih berbahaya. Ini jauh lebih berbahaya daripada kondisi koreksi yang di sini toh. Kalau yang terjadi dia di sini tidak ada itu dan terus, sedangkan kan berarti tidak ada candle bullishnya, konfirmasinya tidak ada. Jadi menurut saya untuk maraton sangat kecil. Jadi malah yang berbahaya adalah kalau seandainya ini yang terjadi dinaikin sampai ke atas, ya benar ini akan terjadi di 13 sampai 12 ribu malah. Kalau dia sampai golden ratio dan tidak mampu lagi, malah nanti yang terjadi adalah sobekan yang lebih dalam. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Malah. Gitu ya. Kalau buat saya skenario yang saat ini di pump dulu malah tidak bagus. Buat retail kurang bagus. Iya, enggak kuat. Kalau dia enggak kuat tapi maksa naik, ya itu yang terjadi short, betul. Karena itu bukan sinyal, enggak ada sinyalnya di sini, enggak ada sinyalnya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, teman-teman. Kalau dia nanti naik di sini di golden ratio lah, teman-teman perlu waspada. Karena kalau terjadinya adalah bull trap lanjutan seperti yang di sini, berarti kita akan didorong lagi di bawah 15.500. Berapa ringnya? 13 sampai 12. Jadi ini sangat penting, apakah dia sebaiknya dia mencari momentum di sini jadi selesai, malah dia bisa memiliki kesempatan untuk bullish. Gitu ya. Ayo saya coba ke aman, guys. Kalau menurut saya ini sama pola ini, pola BTC ini takutnya. Kalau saya enggak yakin dia akan ke golden ratio loh ya. Malah ini saya bahas di sini karena kalau dia memaksakan seperti ini punya potensi area yang akan dituju bisa, kalau dia enggak kuat dia akan turun. Tapi apa yang akan terjadi menurut saya secara pribadi seperti gini. Yang harus terjadi polanya apa? Tetap kembali ke W. Jadi ini cuman abang-abang ya, cuman teman-teman di pom aja lah menurut saya. Apalagi Sabtu, apalagi belum FOMC. Jadi saya kurang percaya bahwa ini akan terjadinya bullish karena tidak ada polanya. Tidak ada bentukan yang tepat untuk menunjukkan bahwa dia itu sudah bullish. Kecuali teman-teman bisa
melihat tanda ini, candle bullish ini. Ya kalau diangkatkan ke atas kan berarti tidak ada tanda ini lagi. Karena di sini tidak ada momentumnya, teman-teman. Teman-teman, indikatornya apa Om? Indikatornya saya pakai MA7, MA25, MA99. Jadi semua koin patokannya nanti akan ke BTC ya. Jadi ini arahnya sangat penting. Perhatikan aja BTC-nya larinya mau kemana. Karena itu menentukan arah. Kemungkinan juga untuk produk-produk yang biasanya manggung di tengah kegalauan seperti ini bisa-bisa. Seperti apa produk-produk yang seringkali manggung di kondisi seperti itu ya, seperti ETH, BNB, Matic, Doge, Shiba, FTM. Itu karakter-karakter yang biasanya dipanggungin di tengah kegalauan. Tapi nanti bandingannya juga ngeri juga gitu. Aplikasinya pakai ya itu jadi. Aku tak kenceng dulu ya bentar. Ya itu aplikasinya itu origami yang dijawab oleh Bang Leo itu. Selamat malam Mas Dewi Kripto. Mas Dewi Kripto. Bang, Meta masuknya koin kripto kah? Meta kemarinnya apa ya? Kodenya ya Meta ya. Tapi kan itu toh apa nggak sukses kan karena begitu itu apa ya ada koinnya cuman saya lupa koinnya apa ada cari aja ada itu cuman dia nggak booming nggak sempat booming kalau metaverse-nya ya kalau metaverse kan sandbox mana itu. Jadi jangan terburu-buru ya teman-teman. Dengan market saat ini menurut saya masih ada banyak jebakannya. Jangan short juga, ini enggak tahu loh ya. Aku kalau untuk futur saya enggak tahu. Ya, ini bukan futur. Bang Al. Yuk tanya apa? Nih. Sahabat, itu dulu aja ya. Jadi saya seperti itu ya teman-teman. Tunggu aja. Pola B-nya masih mendominasi, menurut saya masih mendominasi. Tinggal kita nunggu ini aja. Karena dia belum bisa membuktikan di 17.500 bisa ketembus, teman-teman. Ini adalah support yang menjadi resist. Untuk ETH sebenarnya sama ya teman-teman. Ini dia naik turun. Sebenarnya sideways cuman menunggu waktu aja. Memang perkiraannya kan kalau ini tanggal 4, tanggal 10 ya, berarti besok tanggal 11, 12, 13, 14 ya 4 hari itu juga karena koreksinya tidak banyak. Sebenarnya koreksinya kan tidak dalam kalau W. Jadi sangat realistis kalau cuman 3 hari.
Ini sideways, besok kasih, hari ini kasih hijau, besok kasih merah, kasih merah, kasih merah. Nanti di 14 15 baru nanti OTW. Harusnya skenario menurut Tebanca seperti itu. SRP Om penasaran ya. Kalau dinaikin ya umpamanya ini produk-produk yang lu kondisi saat ini seperti ini naik ya, berarti kan naiknya aneh itu ya berarti something gitu loh. Dan kalau something gimana ya, teman-teman menyikapinya juga santai aja dengan ya, kalau mau scalping aja ya kan. Kalau jadi tidak bisa saat ini, tetap ada kondisi yang cukup beresiko yaitu koreksi itu, karena sebelum FOMC aku nyimpen saham di Meta. Oh enggak tahu aku apakah kondisinya masih baik-baik. Oh di saham saya enggak tahu, kalau saham ini enggak bahas saham ya. Itu ada yang tanya tuh, ada yang itu saham kurang tahu saya kalau untuk yang itu ya, untuk saham apa luar apalagi ya. Iya, BTC masih data-data raja. Iya, polanya BTC seperti ini, tetap dia akan kurang lebih seperti ini. Nah ini kan masih perlu waktu sampai FOMC, kan masih 3 hari 4 hari ke depan. Kalau ini di hijau, besok dikasih merah 3 kali 4 hari itu ya, teman-teman sudah terasa sekali beneran. Kenapa dia maintain naik turun biar tidak terlalu drop, karena mungkin dia mengharapkan tidak sampai ring ini, tidak sampai ring 15.400 15.500 nya itu tidak kepengen kesentuh biasanya. Kemungkinan kalau dia sudah dinaikin sedikit gini, kemungkinannya mungkin teman-teman cuman bisa mendapati ring yang akan menjadikan nanti candle ini kemungkinan bisa di ring 16.000 sampai 16.400. Berarti kan akan lebih naik sedikit gitu ya, malah lebih bagus kan. Kalau untuk SRP ya, ini kemarin kan sudah dibahas di sini juga. Nah, kondisinya seperti apa nih? Seperti ini belum saya rubah. Berarti kalau nanti besok sebelum FOMC apa kondisinya FOMC itu, kemungkinan kalau dia terjadi koreksi akan di 0,345 sampai 0,35 lah gitu. 0,35 ring yang baik untuk menunggu kembali SRP. Terus untuk ada ya, ini kondisinya seperti ini nih. Nah, lebih baik ada kalau bisa hari ini dia full block 2 kali lipat, karena ada ini beda ya. Ini lihat, perhatikan teman-teman. Barang yang sudah shortnya terlalu berat itu memiliki ciri seperti ada ini. Nah, kalau seandainya di sini dia ada toyib untuk ada, ini kalau besok ini sebenarnya sudah toyib ya, itu toyib ya. Tapi gini ya teman-teman, kita mengharapkan ini kalau full blocknya memang panjang sekali, atau memang dia tidak, masih harus menunggu lagi ya. Kalau mamanya masih koreksi bersamaan ya, kemungkinan koreksinya dia akan di ring ini. Nanti bentukan polanya akan gini, bentukan benangnya. Kalau seandainya dia ini belum sukses naik panjang sekali ya, berarti dia akan di sini nanti bentukan polanya untuk candle bullishnya. Mungkin menunggu momentum ini. Tapi kalau besok sudah full block panjang, ya ini seger. Berarti memang dia mungkin dia akan, ini kalau sudah full block panjang di sini teman-teman, ini berarti sudah belok. Ini benangnya kan berarti nembus. Berarti ngikutin aja ini benang ungunya ini ya. Nah ini bagus. Yang penting ini harus
si ada ini harus ini sepanjang ini. Kalau bisa sepanjang-panjangnya bagus. Tutupan candlenya besok ya. Kalau besok candlenya seperti ini panjang full ya berarti ini candle bullishnya muncul nih. Mendahului yang lain bisa. Tapi kecil, sangat kecil ya. Menurut saya tetap harusnya sama dengan ini tapi tidak tahu lah. Karena ini sudah paling dalam. Karena ada ini sudah ditekan terlalu dalam ini soalnya. Jadi kalau saya ada ini ya menurut saya tidak jauh. Dia kalau penurunan sebenarnya yang lain juga sebenarnya tidak jauh. Tapi kalau saya ditanya, karena kan saya sudah ada di harga di bawah, jadi saya tidak nambah muatan. Saya nambah muatan nanti kalau setelah FOMC. Saya tunggu candle ini aja. Itu baru entry beli lagi. Mungkin baru tak isi dengan ada ETH, BTC juga oke. Kalau candle ini muncul, saya akan beli beberapa produk kesukaan saya. Mungkin saya akan pilihnya adalah BTC, ETH, BNB, ada Sandbox sama SRP, Matic. Itu 7 nanti saya akan pilih 3 biasanya. Saya tidak suka beli produk terlalu banyak. Saya lebih suka konsentrasi saya tidak terpecah. BTC, ETH sama ada, kemungkinan besar saya akan di itu. Bang, saya nunggu besok sekarang apa nunggu besok? Nunggu nanti FOMC selesai aja. Dan gini teman-teman, ini ya, perhatikan ini. Kalau saya secara pribadi loh ya, ini karena ada yang tanya, saya akan melakukan apa? Kita butuh yang namanya untuk mengerti bahwa itu bullish, itu kapan, tepat waktunya kapan, daripada teman-teman masuk tapi naik turun percuma, capek gitu. Karena tetap teman-teman butuh ini candle yang namanya candle bullish. Candle bullish itu apa? Candle warna merah untuk time frame 1 harinya, candle warna merah kecil tapi disambut sehari berikutnya adalah candle full block 2 kali lipat, bisa sampai 4 kali lipat dari candle sebelumnya. Nah itu adalah konfirmasi candle bullish. Bisa ada ekornya kecil boleh, itu tidak ada ekornya sebenarnya tidak masalah sih. Jadi ini satu tanda pertama ya. Tanda yang harus saya pantau kembali adalah setelah FOMC. Karena setelah FOMC itu seperti kondisinya seperti kembali lagi kita ke track record 2018. Karena 2018 itu adalah sama persis 2 tahun sebelum halving seperti saat ini. Saat ini 2 tahun sebelum halving. 2018 juga termasuk 2 tahun sebelum halving 2020. Ada yang menarik dari tanggal Desember, bulan Desember. Di setiap bulan Desember pertengahan itu awal, thank you Pak Edi, awal menjadi harga terbaiknya dia. Ini kalau saya kasih tanda di sini ya, ini tanggal ini dia mulai harga terbawahnya ya. Ini di tanggal 16 Desember. Kebetulan enggak sebetulnya. Kalau saat ini FOMC-nya tanggal 14, enggak kebetulan menurut saya. Thank you Bang Sopo. Gitu ya. Kalau tanggal 15 16 pada 2018 itu adalah menjadi harga termurah sampai saat ini loh teman-teman. Bukan cuman saat itu, sampai saat ini kalau teman-teman perhatikan. Ini harga the best-nya dia pada saat itu. Terus pada tanggal Desember 2019 juga terjadi kenaikan walaupun tidak maraton, walaupun tidak lama sekali. Kalau di sini sampai bulan Juni dia naik kan dari tanggal 16 pertengahan Desember sampai Juni di 2018. Di 2019 juga momentumnya adalah Desember, 16 Desember. 17 baru naik hijau ya.
kebetulan enggak dengan FOMC saat ini tanggalnya 14, 13, 14 enggak kebetulan. Menurut saya akan menjadi satu momentum yang berharga yang mulai diulang. Ini yang harus menjadi catatan penting buat teman-teman. Jadi Desember pertengahan ini adalah menjadi momentum berharga untuk teman-teman bisa entry. Kalau saya entry, kalau saya beli ya. Mas Iwan suara ini mosok bubling ini lagi karena apa? Karena apa ya bubling? Oh iya toh. Gini sudah belum? Mungkin gigi. Sudah double ya suaranya ya. Volume ini sudah paling kecil ya. Ini sudah paling kecil. Tes masih sudah oke. Oh maaf ya. Nah, teman-teman di itu di info ya kalau ada itu. Jadi kondisi saat ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah riwayatnya seperti ini. Tapi tanggalnya berapa? Tanggalnya 15 sampai 17. Itu satu. Makanya apakah tepat dengan FOMC? Tok ya ngepasi FOMC itu tanggal 14 gitu ya. Jadi satu itu. Kedua, kita belum melihat yang namanya di sini candle bullish. Jadi saya tidak percaya kalau ini tahu-tahu maraton. Jadi aneh. Ada FOMC, ada riwayat 15 sampai 17 itu adalah momentum bullishnya. Tapi kalau dia mau naik dulu, berarti kan semuanya tidak itu jadi kacau semua ini. Secara riwayat kacau, secara candle juga kita belum dapat candle bullishnya. Jadi menurut saya tetap 4 hari ke depan itu akan menjadi momentum penurunan atau koreksi. Jadi kenaikan saat ini bisa jadi palsu menurut saya. Hati-hati aja ya teman-teman. Jadi kita jangan FOMO. Kadang itu memang ditarikin seperti ada harapan gitu. Tapi setelah itu ya kita dihantam kembali. Kalau saya sih lebih baik teman-teman nunggu aja tanggal 14 lah dipantau. Menurut saya kalau sudah muncul mungkin ya antara 14, saya kurang tahu tepatnya, kemungkinan antara 14-15 itu tidak tahu yang kena yang merahnya dulu atau sudah di hijau candle bullish ini. Moga-moga aja tanggal 15 sudah terbentuk ini. Nah iya kan, mirip gerakan saham hijau, naiknya nggak wajar, sekarang drop parah. Iya, karena seperti dikasih harapan. Jadi ini penting ya teman-teman, candle bullish ini penting. Kelihatannya itu simpel, tapi apakah itu mendominasi dalam market? Menurut aku itu mendominasi dalam market. Karena kalau kita meruntut kepada riwayat di mana terjadinya maraton kenaikan yang bisa menembus, ini yang kita bicarakan adalah maraton kenaikan dari tipe downtrend menjadi uptrend gitu ya. Di sini adalah uptrend, di sini adalah downtrend. Dua kondisi yang berbeda ya. Nah, kalau kondisinya dari downtrend mau nembus ke uptrend, menurut saya sinyalnya adalah ini, candle bullish ini. Ini yang membuat kita bisa ngerti di bawah ini kapan toh sebenarnya bottomnya yang seperti apa yang kita tunggu. Bottom dengan ciri-ciri seperti ini. Nanti saya akan tarikan di bawah juga yang di 2018 ada juga seperti itu.
Jadi kalau teman-teman di sini ini seperti ini enggak, candle merahnya lebih pendek ya, ini candle hijaunya lebih pendek, dia enggak kuat. Akhirnya cuma apa, capek, cuma naik turun aja sampai ini terbentuk. Baru dia ini yang dikategorikan bullish. Dari downtrend dia pecahin ini, tembus golden rasionya, dia tembus sampai ke uptrend. Dan di sini dia bisa memaintain dari uptrendnya. Gitu, teman-teman. Ini yang satu ya, ini satu contoh. Kondisinya sama, mirip. Ini kan B juga, kondisinya polanya sebenarnya mirip di sini. Jadi bisa dijadikan contoh riwayat ini. Terus kita coba lihat dari yang bawah. Apakah di tahun 2018 ini juga memiliki pola yang sama? Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, di sini kan tidak ada. Yang ada di mana? Di sini. Jadi ketika di sini tidak full, ini kan merah, terus merahnya kecil, dia bisa naik, tapi tidak lama, dia tetap ngosor lagi, sideways lagi. Ini panjang. Kapan momentumnya dia naik? Momentumnya adalah ini. Jadi ini peranannya kental sekali, teman-teman. Kalau teman-teman pengen ngerti candle apa yang sanggup untuk menembus ini teman-teman yang perlu perhatikan. Karena kalau sudah ada tanda itu, ini enak, segernya itu enak. Teman-teman sudah maratonnya itu sudah enak. Gitu ya. Jadi yang harus teman-teman perhatikan dalam bulan ini. Kemungkinan muncul, saya tidak tahu tepatnya kapan. Kalau perkiraan saya kemungkinan bisa sampai antara tanggal 14 sampai 20. Saya tidak tahu tepatnya kapan. Ya kita tunggu aja. Gitu ya. Jadi ini penting untuk dipantau dulu, tidak usah keburu-buru. Teman-teman yang pengen masuk beli tadi yang tanya itu, menurut saya ini bukan waktu yang tepat untuk entry. Waktu yang tepat kapan? Mungkin loh ya, tanggal 13. Itu harga bisa koreksinya mulai titik. Bisa yang di merah ini. Mungkin loh ya. Itu tanggal 13 malam. Wah kemarin gitu ya, si berhasil bisa kalah ya. Wah iman-iman. Ini SRP ya naik terus diturunin lagi. Masih berbahaya lah teman-teman, tidak usah terburu-buru ya, jangan euforia, hijau sedikit masuk beli, hijau nanti merah lagi dijual, jangan. Kalau menurut saya dengan kondisi itu seperti itu, naik turun teman-teman jual beli uangmu habis, maniman kasihan. Tunggu aja nanti tanggal, karena di dalam trading itu adalah kesabaran, karena poinnya di situ konsisten, kesabaran, membeli tidak membeli karena keinginan pengen orang hijau naik itu kita pengen dan kita kejar-kejar itu, malah teman-teman banyak sangkutnya gara-gara itu. Iya berhasil kalah asem tenan aku ya itu sambil nonton bola ya, padahal berhasil itu kalau ndak ada itu ya rasanya itu ya kurang mantep ya, rasanya itu ya. Ngohol BTCA BNPA tunggu nanti tanggal 13-14. Tanggal 14 dan nanti kalau kamu sudah munculkan ini sudah muncul. Nah, makanya gini. Kalau ini sudah muncul, candle bullishnya sudah muncul, beli nomor tipe up, tapi kalau menurut saya tipe up itu saya kasih porsi 10% dari portofolio. Kan iseng-iseng berhadiah. Kalau orang bilang itu lempong balang gunung. Ya tapi kita tidak boleh frontal. Kasih aja space 10% dari portofolio. Bisa. Kalau saya lebih suka ETH karena dia maratonnya kenceng.
atau ada. Kalau saya loh, kalau yang lebih stabil sebenarnya ETF stabil tapi speed gitu. Kapan belinya? Ya nunggu ini. Nanti akan ada yang namanya di sini itu adalah Toyib, yang sebelahnya adalah hijau full block 3 kali lipat atau 2 kali lipat minimal dari candle merahnya Toyib ini. Dan nanti momentum di situ baru beli. Beli apa? Tipe up, tidak apa-apa. 10% dari yang portofolio kita bisa dibagi di BTC up atau ETH up, atau dibagi 5% BTC up, 5% ETH up, boleh. Gara-gara kucing lebih kencang ya, ETH up lebih kencang. Kalau mau speed ETH up, ETH itu speednya bagus. Jadi kalau nanti maraton BTC itu ditinggal ETH udah. Kenaikannya tuh begitu dia memang pertama BTC. Tapi setelah itu ETH yang ngebut sama BNB. ETH, BNB, Matic, SRP itu naik duluan. Nanti yang ekor itu bisa jadi kemungkinan loh ya, Doge gitu tuh nanti dipam bareng itu. Nanti bareng ada. Jadi nanti ngikuti, biasanya yang micin sekali, yang banyak seringkali gorengan itu sehari atau 2 hari, sehari biasanya, perbedaan sehari dari pamnya BTC dan altcoin, yang altcoin yang medium lah gitu. Itu biasanya yang micin sekali itu 1 hari sebelum, sesudahnya biasanya gitu, kurang lebih itu. Moga-moga ini betul terjadi tanggal 16 sampai feelingku sih 15 hijaunya ini di Lenggul ya, ditepatin nanti di antara 14-15 ya, feelingku gitu sih. 14-15 ini akan menjadi candle bullish, moga-moga aja terjadi ya. Kalau saat ini menurut saya masih koreksi lah, koreksi sampai perkiraan mungkin ya 16.000 ya. Kalau masih ada hijaunya sampai hari ini, harusnya 16.000 ini menjadi tambatan terakhirnya. Beli murah itu kayaknya lewat Dana. Kalau toko kripto, kalau masuk dari toko kripto lewat Dana. Baru nanti dari Dana dari toko kripto ditransfer ke Binance yang sudah saling kaitkan, bisa. Biasanya teman-teman gitu. Yang penting kan udah kena pajak ya. Masukkan ke toko kripto kan kamu sudah kena pajak. Apalagi ngirimmu berapa USDT itu ada transaksi. Negara itu dapat dari itu, transaksi IDR ke USDT ya, pakainya transfer, jangan pakai itu ya, jangan pakai jaringan BEP enggak usah. Kalau dari toko kripto ke Binance itu transfer gratis. Oh sudah itu ya, saya udah nyoba Dana besar. Gini maksudnya, kalau Dana itu buat ngisi untuk toko kripto 3.000 tok biayanya. Nanti dari toko kripto transfer ke Binance itu gratis. Oh virtual ya, yang itu aku kurang tahu itu. Kalau di Binance saya kurang tahu, karena selama ini saya lebih banyak kalau di Binance itu cuman ngeposin untuk gini, untuk tak staking. Tapi kalau untuk transaksi saya tetap pakai toko kripto.
Jadi saya itu ke Binance itu sudah matengan, koin mateng. BTC ya tak transfer BTC, ada tak transfer ada gitu. Tapi yang tipe up saya semua di toko kripto. Jadi saya tetap transaksi globalnya itu banyak di toko kripto. Jadi karena saya memang sengaja seperti itu biar pajaknya jelas. Kan langsung kepotong. Iya, dana 3.000. Biaya transaksinya tidak ada biayanya. Itu kan BUDS ya. Khusus BUDS ya. Dia memang kepengen itu apa BUDS-nya biar itu toh memang itu. Saya biasa BDR Binance fee 1%. Loh, kamu masih pakai BEP? Jangan pakai BEP. Jangan pakai BE20. Kamu pakainya adalah transfer. Kan ada 3 kolom itu. Kalau di toko kripto mesti ada pilihan setor, tarik, sebelahnya transfer. Klik transfer, pilih umpamanya yang mau pilih koin berupa USDT. USDT dikirim kemana? Kirimkan kasih namanya adalah Binance. Nah, Binance-mu itu mbok satukan, mbok tautkan dengan toko kripto. Ketika itu mbok klik nanti sama langsung kayak kita itu apa setor toko dari toko kripto ke Binance itu setor aja. Jadi sudah tidak ada apa kopi wallet, kopi itu ya, kode wallet itu sudah enggak. Karena sudah bertautan, satuin itu. Satu link. Jadi tinggal begitu mbok klik nanti ya sama seperti kita narik biasa itu. Langsung masuk. Ya, lebih baik paketnya yang transfer, jadi gratis. Kalau saya pakainya transfer kok. Sama-sama ya. Kalau untuk BTC itu memang dia mungkin ada program. Memang promo mungkin benar. Binance promo ya, promonya kan macam-macam. Jadi memang mungkin dia ya mesti ada taktiknya juga lah. Kalau Desember hijau sekitar tanggal 15 sampai 20 perkiraan saya, moga-moga aja terbentuk pola ini. Kalau memang terbentuk pola ini, candle bullishnya muncul, ya berarti maraton. Moga-moga FOMC itu, tanggal FOMC itu, karena FOMC bisa jadi 05. Kalau 05 terbang. Tapi selama belum ada gedoknya, kira-kira wait and see enggak? Wait and see kira-kira kurang lebih gitu. Semua kira-kira wait and see, tapi terjadinya koreksinya di mana kita kan belum tahu di sini. Kalau melihat ini tak hapus dulu ya teman-teman ya, tak hapus lagi dulu. Ini polanya benarnya seperti ini ya teman-teman. Kayak kita lihat yang di bulan Juni, sama ndak kemiripannya? Nah di sini teman-teman. Ini seperti dikasih napas. Ini kenapa toh dia bisa naik seperti ini? Karena kan di sini hijau, tapi kan sudah merah-merah ya. Tapi kok masih bisa mempertahankan gini? Berarti ini pernah terjadi hijau dulu di sini. Dia naik lagi karena masih ada hijau lagi, baru dia turunkan lagi. Nah, kondisi saat ini kita itu sedang dalam fase ini. Moga-moga aja tidak ada langsung di sini, dia langsung ke sini.
Jadi ininya tidak ada. Karena kalau ngelihat di recordnya dari sini ya harusnya tanggal 16. Tanggal 16 sama 17 Desember setelah FOMC. Market cenderung pulih. Semua investor optimis. Moga-moga candle bullishnya juga sama, munculnya seperti ini dan kondisinya di sini. Kalau lihat di gini ini kan berarti dia belok nanti. Kalau dari rekam jejak yang Juli itu posisinya gini teman-teman nanti. Ini si benang ini cuman gini. Nah ini ngikutin aja di bawah, cross aja. Ini bisa lebih dalam ya, yang hijaunya bisa lebih dalam. Kalau dia lebih dalam kan nanti ringnya yang akan dituju adalah bisa ring 16.400. Ini berapa? 16.000 ya. Ya wis, bener ya. 16.000. Moga-moga aja tidak sampai sedalam sini ya. Lebih baik di sini aja harus cukup ya. 16.000 cukup gitu. Semua bahagia gitu ya. Karena waktunya sudah tidak panjang juga, 4 hari itu pendek teman-teman. Dan sedangkan berita yang cukup berbobot untuk saat ini tidak ada. Untuk saat ini belum ada berita buruk yang cukup berbobot sangat berat. Ya sengaja dihembuskan tapi tidak tembus. Berita FAD-nya itu sudah tidak terlalu berat. Ini loh berita FAD-nya ini saat ini kondisinya itu tidak ada hipernya. Jadi kemungkinan kecil sekali dia akan terlalu berat di sini. Gitu ya. Nanti kalau Om sudah posisi bisalah malamnya live. Siapa tahu ada yang saya malamnya live nanti tanggal itu ya 14 ya 14 itu hari apa toh? Kamis ya, Rebu ya 14 Rebu. Ya lebih baik itu ya nanti hari Rabu itu. Nanti Rabu aja, jadi enak. Nanti kalau kita berharap bisa melihat ini dalam waktu dekat, biar bisa maraton ya. Yang ya memang kita menunggu ini sih sebenarnya. Saya secara pribadi ya teman-teman sejujurnya nunggu ini, nunggu candle ini terbentuk sempurna. Belinya boleh dari yang merah, beli. Kalau saya biasanya kalau di sini muncul toyib saya sudah langsung saya entry. Karena saya itu kalau seandainya dia tidak baloknya hijau, ya tetap dia naik dulu soalnya. Gitu loh. Kalau teman-teman lihat toyib di sini, kalau seandainya dia tidak full bloknya 2 kali lipat tetap naik, cuman tidak mampu untuk bullish gitu aja. Berarti paling di area-area sini dia nanti sideways kayak gini tok gitu loh teman-teman. Jadi tidak akan terjadi kalau posisinya di situ sudah nanti munculnya toyib kembali, ya paling gini ini kan toyib nih hijau gitu ya. Nah ini kan merahnya dulu toh, nah terus kan disambut dengan candle toyib. Dia kalau itu paling kalau dia ndak berarti kan kalau polanya terbalik seperti ini berarti tidak mampu, tidak akan menunjukkan bullish. Berarti dia nanti beberapa hari naik tapi kecil. Tapi sebetulnya kalau ini sudah muncul pun teman-teman ini sudah harganya murah. Paling sudah tidak jauh karena apa? Tinggal nunggu aja. Dia karena semakin dia ini tak hapus dulu ya teman-teman ya. Semakin dia di sini bergulat antara hijau merah itu berarti mendekati. Semakin dia ininya jauh sama ini bergulat gini, ini berarti tidak lama. Itu adalah momentum. Bukankah saat ini
juga kita sedang dibawa dengan kondisi seperti itu. Ini kalau nanti bergulat di sini itu momentum malah. Sama, ini momentum. Biarkan dia nanti membentuk polanya sampai titik. Lah ini yang kita perlu, yang kita tidak tahu apakah dia betul di sini sudah selesai. Kalau di sini kan ini tanggal 14 15 kan berarti di sini pendek sekali ya. Karena ringnya pendek ya, dekat. Kemungkinan di sini. Atau dia masih tidak memunculkan ini ya berarti ke sini lagi. Tapi tidak lama. Berarti yang teman-teman harus jaga cuman di ring 16.000 kalau yang terjadi seperti itu. Jadi 16.000 seharusnya menjadi titik baik lah untuk ya dipantau aja lah daripada kita berandai-andai ya. Time frame 2 jam. Nah kalau time frame yang 2 jam 4 jam gitu ya, itu gini, saya kalau memakai untuk sinyal bullish, saya tidak mau menurunkan dari time frame bawah 1 hari. Karena yang kita cari kan ini sebuah maraton yang berkelanjutan. Jadi candle yang kita harus pantau itu candle pasti yang mapan atau tidak guncang gitu. Itu time frame 1 hari. Jadi kenapa kondisi bullish ini saya jarang bahas sekali di time frame 4 jam, karena nanti buyar. 4 jam pun aja itu menurut saya kadang-kadang pecah gitu loh. Nggak kayak gini nih. Orang kan sudah tambah lebih galau kalau kondisinya lihatnya di time frame 4 jam. Ini mandeknya kapan, kok ndak mandek-mandek, ndak berhentinya kapan, kok turun terus kan orang akan cenderung seperti itu. Makanya time frame yang kita pakai 1 hari itu untuk untuk psikis kita bisa kayak gini polanya lebih mapan menurut saya. Gitu. Pakai APG maksudnya DCA gitu ya, beli lagi gitu. Kalau saya soalnya belinya gini, NN saya kemarin kan sudah beli di 17. Kalau saya beli kan memang di ekor atau di body. Kalau ada toyib ini di ekor atau di body. Kemarin saya beli di area 15.700 sama di area 16.000 di body ini kemarin. Karena yang pertama bodinya di sini ya memang agak terlambat, tapi tidak apa-apa, ini sudah murah. Saya beli di area-area ini. Jadi kalau untuk area sini-sini saya itu sudah tidak beli. Ini sama take profit margin soalnya di sini. Jadi saya tidak memakai DCA, apalagi DCA yang posisinya kenaikan buat saya itu bukan DCA. Kamu pengen gitu ya, lebih cenderung kita tuh pengen. Harusnya momentum pembelian itu adalah kalau saya secara pribadi toyib di bawah ini. Jadi kalau di atas ini saya pengen, bukan DCA. Lah ini malah sebenarnya akan merusak money managementmu ketika mbok naik, mbok beli. Ini akan merusak sistemmu yang di bawah. Dulu saya seperti itu, tapi saya pikir-pikir buat apa? Saya sudah margin, kenapa saya timbal lagi? Saya sedang membuat lubang yang baru, yang sebenarnya itu secara money management kita miss 1 langkah gitu. Jadi contoh gini ya, contoh saya sudah ambil di 15.700 sama 16.000. Terus saya sudah tidak bisa nututin, sudah terlanjur di sini ya saya tidak beli. Buat apa? Saya berpikirnya gini, buat apa saya beli sedangkan di sini ruang take profit margin saya. Yang saya harus tunggu apa? Membaca momentum ini, kalau dia ada di turun di bawah ini saya beli lagi.
Nah ini psikis yang mbok jaga dengan pola seperti ini menurut saya sangat sulit kamu untuk sanggup. Karena di sini sudah ada TPM, taruh aja dia turun menjadi posisinya jadi 14.000 gitu ya. Ini mbok beliin di bawah, teman-teman sentek lagi di bawah 14.000 nih ya. Jadi kan di sini ada ring, posisinya adalah kalau ini 17.300 berarti kan ada space 1.300 ya kan. Kemarin kan di take profit di 17.300, 17.200 lah, 1.200 ya. Kalau dia terjadi penurunan di 14.000 berarti kan missnya 15.500. Kamu timbahin kembali ke situ, tidak lama dia akan mantul. Dengan seperti itu apakah ada kerugian? Tidak. Kita sedang mengunci. Ya ini cara saya mengunci. Jadi saya bukan menambah masalah. Kalau dulu saya di awal di pemula saya akan menambah masalah di sini dengan cara apa? Lah ini naik terus kok. Ya, beli-beli. Sebenarnya saya sedang menambah masalah. Makanya sangat penting karena kalau kayak saya kan ketukannya sudah tahu dari si Toyib ini panduannya. Jadi saya cuma beli di ring-ring itu aja. Jadi yang membuat saya aman dari waktu ke waktu. Jadi buat saya tidak akan menambah muatannya. Apalagi kalau kemarin ini saya sudah hitungannya sudah all in. Ini hitungannya saya sudah all in ini. Jadi loh kok all in? Iya, ini all in dari portofolio saya sebenarnya. Jadi nanti yang ke bawahnya itu adalah dana talangan. Dana talangan itu saya tetap pasang di area 15, 14, 13, 12. Tujuannya untuk apa? Tujuannya nanti kalau menyentuh itu walaupun dia ekor panjang tidak full block, minimal saya sudah kejaring. Itu satu. Kedua, juga apa kalau seandainya dia naik kembali sudah sampai golden ratio, itu dana talangannya yang sudah kesentuh semua saya akan jual langsung, modalnya saya tarik kembali. Karena sifat dana talangan itu cuma membantu untuk mempertahankan portofolio teman-teman secara secara sementara. Kalau saya sifatnya gitu. Lu mau maraton naik tidak apa-apa, berarti memang kita harus konsisten. Kalau di dunia money management yang paling penting itu adalah konsisten. Jadi dalam yang saya amati dalam waktu 2 tahun ini, kombinasi dengan harga Toyib dan money management ketika kita satukan dengan konsisten, maka teman-teman akan mendapatkan margin. Jadi kita tidak harus beli setiap hari. Kalau teman-teman lihat, saya itu beli pada tanggal 23 November sama tanggal 10 November. Selebihnya tidak beli. Saya cuman paling ngomong di teman-teman ini saya take profit margin. Jadi yang di atas paling saya TPM gitu aja. Kenapa seperti itu? Ya buat saya trading tiap hari itu menurut saya ya buat apa? Kita ini kan tujuannya investasi untuk margin. Ya kita lihat, kita baca secara detail bagaimana mendapatkan income itu. Jangan kita perangin terus setiap hari uang kita, hancur. Menurut saya gitu. Karena dengan seperti itu teman-teman polanya akan jauh lebih tenang. Oh ini tepat nih masuk nih. Pas Toyib murah masuk. Oh ini kayaknya sudah ada sinyal ini di MA25 kalau yang di sini dari kemarin itu sudah ada sinyal MA25-nya, ya take profit margin. Nah, kalau naik turun terus Om. Nah, kalau naik turun terus sebenarnya memang di dalam dunia investasi yang long term di bawah seperti ini sebetulnya memang yang terpenting adalah psikismu aja yang terbangun. Tujuannya bukan TPM ini. Tujuan saya itu adalah menunggu sebuah momentum yang sangat besar di area ini. Karena kalau kita di dunia kripto, kita enggak, kalau 20% aja itu kecil menurut saya. Margin untuk kripto berapa 60% sampai 300%, ya itu baru seger.
Tip dong, nyicil bertahap berapa persen. Kalau saya itu kemarin saya beliin semua di BTC, di sini BTC aja. Saya beli BTC aja kemarin pada saat dimana ini kalau teman-teman ada di video YouTube itu ya. Ini balok yang kedua, balok yang ketiga kita sudah bahas. Tidak mungkin ini kalau dia merah kembali lagi. Jadi ini mungkin akan munculkan toyib, betul kan? Toyibnya muncul dan saya beli di area itu. Ini 50% pada saat itu saya beli. Di sini terjadi lagi, saya beli 50% dari yang memang saya mau buat untuk BTC aja. Karena kan semua koin baru galau saat itu, kalau masih ingat semua exchange baru kacau, ada FTX, jadi saya fokus di BTC aja. Nah terus bagaimana setelah fokus di BTC aja? Kalau sudah fokus di BTC aja ya udah diemin aja. Tapi saya ada ETH up, ada up, SRP up, sama BTC up, ETH up, ada up, sama SRP up. SRP up nya kecil sekali karena sudah tak take profit sama tak ambil modal. Kalau yang tipe up saya cuma ada 10 sampai 5, sekarang mungkin 10% toh mungkin. Karena tinggal margin rata-rata. Karena 65% dari kemarin sudah tak tarik secara modal. Karena kan saya sudah margin itu ya, apa aja saya margin 64% kemarin kenaikan kemarin. Jadi apakah saat ini apa yang harus ditunggu kalau mau cicil beli? Yaitu tadi, tunggu aja candlenya tadi, mungkin bisa dicicil di area kemungkinan loh ya, ring yang akan disentuh itu 16.000 mungkin. Kalau feeling kok 16.000 nyampe, feeling gue 16.000 dia nyampe BTC loh. Saya malah tidak berharap BTC itu naik ke golden ratio dulu, saya malah tidak berharap. Malah buat saya berbahaya. Walaupun semua orang ini berharapnya itu BTC naik dulu gitu loh. Kalau melihat kondisi seperti ini sekarang itu ngeri malahan. Kalau dia sampai naik di sini malah saya ngeri. Something malah. Kalau nyicil BTC itu nyicilnya ya 16, 15, jaga aja jaringnya. Karena kalau saya all in ini karena ini margin aja, sebenarnya ini uang yang sudah saya jadi margin dari margin saya. Jadi kalaupun jadi nol portofolio saya tidak rugi, karena itu cuma margin. Saya sudah menikmati kripto itu cukup banyak. Jadi buat saya maksudnya gini, teman-teman tidak harus all in seperti saya, dicicil di ring berapa. Kalau menurutku ya 16.000 bisa kesentuh, menurutku ya bisa kesentuh 16.000 sampai 15.500. Kalau terparah di situ bisa. Ring yang harus dijaga itu 15.500 sampai 16.400 betulnya. Nih, kalau 16.400 kan ada di sini nih. Ini ada support 16.386 kan ya, kita kasih 16.400 lah. Enggak usah terlalu mepet-mepet banget. Jadi tunggu aja di sini NN ya. Kalau mau itu cicil, bisa mbok cicil berapa? Mbok cicil. Lah kalau pengennya bukan BTC, ya nanti tunggu itu BTC-nya seperti apa. Kalau nanti sudah ada candle bullish-nya tadi ini yang kita bahas dari tadi, candle bullish-nya itu betul-betul muncul, saat itulah semua koin mungkin akan bereaksi. Jadi tidak masalah kalau saat itu harganya berapa lah, masuk aja.
untuk ETH, mau ETH, mau BTC, mau ADA, mau SRP, yang koin-koin bagus ya, mau Matic. Ini kalau ini sudah muncul sudah enak. Kalau ini sudah muncul semua koin merem aja naik. Hampir rataan 90% itu naik. Kalau candle bullish ini muncul, ini menjadi sinyal. Ayo, datanya seperti apa? Ayo kita bahas ya. Ini seru nih. Kenapa candle bullish ini sangat penting? Ini tanggalnya sama, momentumnya sama, semua koin. Ini candle pada tanggal 21 Juli 2021. Baloknya merah lebih kecil 2 kali lipat dari balok hijau ya. Ini tanggal kenaikannya ada 21 Juli 2021. Kita coba lihat random ETH. Apakah ETH juga sama tanggalnya? Kita hapus dulu. 21 Juli 21. Kondisi candlenya sama, bullish. Nih, ini penting sekali ya teman-teman. Baloknya gitu ya. Terus ini ada. Nanti kita cari semua koin bebas gitu ya. Nanti teman-teman akan melihat data atau riwayat itu seperti itu kondisinya. Nih teman-teman, candle bullish, tanggalnya 21 Juli 21 juga. Kelihatan ya. SRP candlenya adalah candle bullish yang muncul tanggalnya 21 Juli 21 ya. Itu ya. Terus kita random ini. Saya random ya. Semua koin random. Tapi kalau yang cupu-cupu banget biasanya bergeser satu hari. ASS, yuk ya. Saya random aja. Oh, kalau ASS ini enggak nih, kacau dia. Berarti dia tidak termasuk dalam produk yang bagus. Oh, tapi dia naik nih. Tapi di bawah dia ternyata tidak masuk ya. Ini tapi tanda tanggal itu dia muncul sebenarnya, tapi di bawah sekali nih. Oh, ini mungkin dia baru ya, ASS. Nih teman-teman, beda 2 hari nih. Nih. Kalau yang ini beda 2 hari kan 23 Juni. 23 Juli ya. Oh, 23 berapa? Oh, beda. Berarti beda. ASS paling beda ya. Nih. Jadi tidak termasuk dalam momentum itu ASS. Coba kita lihat Matic lah. Apakah Matic itu juga sama pada momentum itu? Boni ya nanti bentar lagi saya bahas Boni. Oh, ini tidak ya. Nih, lihat nih. Beberapa koin ternyata tidak. Oh, ini 2022. Ini harusnya iya tuh. Wong barang bagus ini. Nih sama teman-teman. Nih lihat teman-teman. Tuh. Nih ya, bullish itu seperti ini candlenya. Dan terjadinya sama 21 Juli 21. Jadi yang paling penting itu adalah tetap BTC. BTC-nya seperti apa, terjadi candle bullish, itulah sinyal untuk koin-koin bagus. Contoh yang track recordnya sama dengan pada waktu itu adalah sudah terbaca di sini, Matic, BNB, ada ETH, ya kan, SRP itu. Terus kita lihat apa itu bond. Coba ya bond ya, kita coba lihat bond kayak apa. Tidak ada ya bond.
Dipun rano. Oh. Itu ya. Belum ada ya, ya. Yang dipinen aja ada. Terus apalagi ini Hiba ya, Hiba ini koin-koin itu ya. Apakah tanggal 21 21 polanya ini bentuknya sama dengan candle bullish itu? Ayo kita bedah. Jadi tanggal itu momentum teman-teman. Ini kayaknya bisa enggak ini si Hiba ini. Bisa jadi dia di bawah ini mungkin. Ya kan? Di bawah sini dia. Nih. Nih, terjadinya beda 1 hari. Candlenya sama sebenarnya bullish. Ya, tapi beda 1 hari. Ini dua-dua-satunya merah, dua-duanya baru hijau. Full blocknya 2 kali lipat, dan setelah itu harganya naik terus, ngepam nih gitu ya. Sekelas Shiba aja juga mengikuti dengan pola seperti itu. Coba kita lihat Sol saat itu ya, apakah Sol itu juga termasuk seperti itu? Nih. Oh, berarti kalau yang koin-koin baru, ini kan baru keluar baru juga si Sol ini. Nih ya teman-teman ya, bacaannya terlihat nih. Jadi sangat penting teman-teman mencari itu. Aku tak kencing sih ya. Aku keber nguyuh sih. Ya, sudah jam 12 ya teman-teman. Lihat dulu ya, soal saya sebenarnya sudah dari luar kota ini. Makanya tadi saya live dulu bentar, karena mungkin takutnya ini tadi apalagi juga lagi di pam-pam kecil seperti itu. Nanti reaksi market itu takutnya ke FOMO. Ini kayak dikasih napas setuju gitu. Sangar nih. Oh iya, malah aku menang. Aku kalau di rumah itu marah itu loh, nggak bisa lihat karena saya pakai MNC. Kemarin yang di hotel itu malah bisa lihat. Kemarin di Jogja itu malah bisa lihat ya. Gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Indonesia suka ilmu. Udah malam ya teman-teman, saya mau undur dulu ya dari lab.
Terima kasih buat semuanya, buat supportnya, buat teman-teman semua. Semoga take profit selalu. Ya, untuk Bang Leo, Bang Bray, semua teman-teman. Untuk Bang Cap ya, Bang Nam. Semoga bermanfaat. Tunggu aja sampai candle bullish itu muncul, karena menurut saya biar tidak menunggu terlalu lama. Portugal pulang kampung. Oh iya dah. Udah selesai toh. Wah lah kok eman-eman gitu ya. Oh waduh. Berarti yang masuk Argentina, Kroasia, ini itu apa, Maroko. Ya gitu ya Bang Calvin, aku udah mau off ya. Wah lagi ada teko kabeh. Bang Mas Ibnu juga mau off aku ini Mas. Jadi ya teman-teman, selamat malam semua. Yuk, saya istirahat dulu ya. Bang Calvin juga, Mas Ibnu juga. Soalnya habis dari luar kota aku. Iya, sudah dari tadi ini. Iya. Pokoknya itu ya. Apa yang penting adalah candle bullish ini muncul. Kita tunggu aja Desember ini, karena ini penentu teman-teman. Iya sudah 2 jam soalnya. Itu aja. Apa nanti lihat di YouTube aja, bisa ada salinannya. Soal saya habis dari luar kota, jadi agak kecapean, tapi cuman saya takutnya nanti teman-teman hijau seperti ini kepomo nanti itu. Kalau saya sih belum entry, nunggu belum nambah muatan sebelum memunculkan ini, saya enggak beli dulu lagi gitu ya. Ya masih nunggu candle aja, candle bullish ini aja, karena ini naik turun paling ini sampai dari habis ini diguyur koreksi. Menurut feeling kok besok itu sudah mulai merah sampai Rebu. Kalau lihat di posisinya ini tidak kuat di 17.500 juga, harusnya gitu ya. Terima kasih. Indonesia suka ilmu, take profit selalu, sehat selalu teman-teman. Selamat malam semuanya buat Bang Calvin, Mas Ibnu, Maksimal, dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Oke, God bless you all.